Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Salam damai Natal. Di mana-mana yang namanya kandang hewan, tempatnya itu di luar rumah. Bukan di dalam rumah, apalagi kalau ditempatkan di dalam rumah ibadat. Tetapi pada saat Natal, kandang hewan justru ditempatkan secara istimewa dekat altar, bahkan keberadaannya dihormati. Di mana-mana Allah itu diyakini hanya bersemayam di surga. Tetapi inti Natal adalah peristiwa inkarnasi. Allah menjadi manusia, menjadi salah satu dari kita. Di mana-mana hanya perempuan yang bersuami yang dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi pada saat Natal, seorang gadis bernama Maria justru mengandung dan melahirkan seorang putra tanpa melakukan hubungan suami istri sebelumnya. Di mana-mana, palungan hanya digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman bagi hewan ternak. Tetapi pada malam Natal, palungan justru menjadi pembaringan bagi Sang Firman yang telah menjadi manusia. Bagi Paus Fransiskus, dalam surat apostolik Ad Mirabile Signum, tanda yang mengagumkan, cara-cara bertindak Allah itu seringkali mencengangkan kita. Mengapa? Karena tampaknya mustahil bahwa Allah Putra meninggalkan kemuliaannya di surga untuk menjadi manusia seperti kita. Peristiwa Natal juga mengherankan kita, kata Paus Fransiskus, karena kita dapat melihat Allah bertindak persis seperti yang kita lakukan setiap hari. Dia tertidur, dia menyusui dari ibunya, dia dapat menangis dan dapat bermain seperti setiap anak lainnya. Allah memang selalu membingungkan kita, kata Paus Fransiskus. Dia tidak dapat diprediksi dengan selalu melakukan apa yang tak terduga bagi kita. Dari aneka hal yang tak terduga seputar Natal itu, baiklah pada kesempatan ini kita merenungkan satu hal saja, yaitu palungan. Dalam Injil malam Natal, Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14, kata palungan disebutkan sebanyak 2 kali. Kita semua tahu, palungan hanyalah tempat untuk menyimpan makanan dan minuman bagi hewan ternak. Ketika Maria dan Yosef membaringkan bayi Yesus di atas palungan, Maria dan Yosef seolah-olah sedang berkatekese kepada Anda dan juga kepada saya, bahwa bayi Yesus merupakan sang roti hidup yang turun dari surga, makanan untuk hidup kekal bagi kita para dombanya. Hal ini juga sesuai dengan makna nama Bethlehem yang berarti rumah roti. Pada saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di Bethlehem, Bethlehem sungguh menjadi rumah yang menampung kelahiran sang roti hidup yang turun dari surga. Katekese ini kemudian digenapi secara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada malam Kamis Putih nanti, di mana Yesus mengatakan begini, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, palungan Natal tidak pernah kosong. Selalu ada Yesus yang siap menghilangkan rasa lapar dan dahaga kita. Mari kita membayangkan pergulatan anak bungsu dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Saking melaratnya si bungsu, dia mau menghilangkan rasa laparnya dengan ampas makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan ampas itu kepadanya. Di tengah situasi hidup kita yang jauh dari Allah akibat dosa, dan situasi hidup kita yang tidak peduli atau tidak dipedulikan sesama, beberapa pertanyaan ini muncul. Mengapa Allah Putra lebih memilih lahir di kandang hewan? Apakah untuk menjumpai si bungsu di kandang, mau menjumpai Anda dan saya yang berdosa, yang menjauhkan diri dari Allah? Mengapa Allah Putra harus terbaring dalam palungan?
Apakah karena tidak ada lagi manusia yang peduli dengan si bungsu, dengan sesama yang lapar dan yang menderita? Yesus sedang menggugat iman Anda dan juga iman saya. Iman kita yang menjauhkan diri dari pendosa, serta iman yang menjauhkan diri kita dari yang lapar. Yesus menggugat iman kita, iman yang lebih memupuk keangkuhan rohani daripada iman yang menghamba dalam pelayanan. Yesus menggugat iman kita, iman yang tenggelam dalam selebrasi, daripada iman yang menjalin relasi yang intim dengan Tuhan dan sesama dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sampai kapanpun, palungan selalu ada di dalam kandang. Tetapi palungan di Bethlehem telah dipilih oleh Tuhan untuk meletakkan kepalanya. Mirip dengan hati Anda dan juga hati saya, yang sampai kapanpun berada dalam diri kita yang penuh dosa. Tetapi izinkan kali ini, hati kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi palungannya. Yesus mau menjadikan hati kita sebagai palungan baginya, bukan karena kita sudah layak, tetapi karena Tuhan mau berbaring dalam ketidaklayakan kita. Inilah dasar sukacita Natal kita. Karena meskipun kita berdosa, kita masih dicintai oleh Allah. Apakah itu masih kurang? Tuhan memberkati kita semua.